Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas technical update untuk Cardano. Karena Cardano saat ini Cardano bisa bertahan di atas 38,2 retracement. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang menawarkan titip dana trading dengan logo seperti logo saya, logo comotan dari MS Trade and Investment. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati yang melihat komentar di channel YouTube saya, karena ada komentar-komentar palsu yang menggunakan logo MS Trade dan intinya mereka menawarkan titip dana trading. Teman-teman harus tahu bahwa saya Surya MS Trade yang asli, hanya MS Trade yang ada highlightnya. Oke teman-teman, bahasanya adalah Cardano saat ini dia termasuk yang mampu bertahan di atas retracement 3,8. Bagaimana ceritanya? Ayo kita ikuti teman-teman. Baik teman-teman, sekilas dulu kita akan ngelihat dulu kondisi dari market ya teman-teman. Kita lihat dulu kondisi market, tentu kita lihat dari IHSG-nya, bukan IHSG, dari Bitcoin. Kita lihat dulu Bitcoin ya teman-teman. Closing candle untuk Bitcoin hari ini tadi pagi sekitar jam 8 adalah dia ditarik lagi teman-teman ya. Ditarik lagi. Kemarin low-nya adalah dia sempat sentuh ke 50 retracement ya. Ke 50 retracement kemarin sempat sentuh di situ. Dan misalkan closing day-nya untuk candle-nya adalah di bawah 50, maka itu sinyal yang besar mengarah bahwa Bitcoin akan bermain di 61,8. Namun demikian karena closing-nya ditarik ya, untuk sementara menuju ke situ kita masih separuh-separuh ya teman-teman. Separuh-separuh kenapa? Ya karena closingnya ditarik, namun demikian ini sudah jalan sekitar 6 jam dari candle pembukaannya, kecenderungannya candlenya juga masih belum jelas dari Bitcoin ini, apakah nanti closingnya akan turun atau naik, kita masih akan nantikan besok pagi sekitar jam 8 waktu Indonesia bagian tengah ya untuk closing candlenya. Jadi harap sabar-sabar dulu karena ini adalah weekend juga teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita akan tengok dulu Bitcoin dominansnya ya. Bitcoin dominans saat ini kecenderungannya seperti apa? Ya, kecenderungannya kalau kita lihat adalah turun ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman perhatikan. Kecenderungannya adalah saat ini kecenderungannya turun dengan besarnya Bitcoin dominans adalah 41. 41 kemarin sempat tinggi di 43. Kalau 41, misalkan nanti kecenderungannya turun, maka ini berita bagus untuk altcoin. Bisa jadi altcoin akan kembali menguat seperti itu. Oke, setelah kita bahas induknya kripto yaitu Bitcoin dan kita membahas parameter Bitcoin dominance, sekarang kita akan coba bahas seperti judul tadi yaitu Cardano. Ada atau Cardano teman-teman. Jadi gini ceritanya, saya saat ini juga ya ada sedikit cash lah seperti itu untuk saya masukkan di altcoin. Cuman saya lagi milih-milih nih teman-teman, ini juga karena weekend jadi agak-agak santai saja. Seperti itu. Cuman yang akan saya pilih itu hanya yang bisa bertahan di 38. Terutama teman-teman ya, terutama yang masih bagus pergerakannya yaitu yang mampu bertahan di atas 38,2 retracement. Kenapa Pak pilihnya yang di atas 38,2? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin ya teman-teman, kalau ada koreksi maka saya masih berpatokan bahwa dua titik penting untuk koreksi itu adalah apabila dalam kenaikannya dia terkoreksi sampai 23 dan mantul, atau terkoreksi sampai 38 dan mantul. Atau barang-barang yang telah koreksi di bawah tetapi mampu bertahan di atas 38. Jadi itu intinya, barang-barang yang bisa bertahan di 38, baik itu tidak pernah turun di bawah 38 atau dia sudah turun tetapi mantul dan kembali lagi di atas 38. Jadi patokannya seperti itu. Nah,
Dari beberapa teman-teman, memang ada beberapa kemarin ya yang saya pantau itu ada waves. Waves ini masih kemarin closingnya kemarin bagus, tapi closingnya ya nggak bagus ya. Closingnya di bawah 38 dot. Nah dot ini bagus karena dot di atas 38 ya, 38 dan belum turun lagi. Kalau kemarin bagus sekali seandainya di atas 23. Kalau sekarang di bawah 23 dan di atas 38. Nah ini ada satu lagi kandidat teman-teman. Jadi kalau kemarin saya bilang wave stand, tapi kan wave saat ini turun di bawah 38, terus kemudian dot masih oke ya, masih di atas 38 retracement. Dan satu lagi ini Cardano ya, satu lagi Cardano. Kenapa? Karena Cardano dia mantau dari 50 ke atas 38 dan sejak closing candle kemarin itu saat ini masih bertahan di atas 38. Walaupun teman-teman, walaupun kita masih harus mengecek apakah Cardano ini dia nanti closingnya bisa di bawah 38 atau di atas. Bagusnya lagi kalau misalkan closing candle-nya di atas 38 retracement. Nah Pak, kan jadi bingung Pak seperti itu. Kira-kira saya harus beli sekarang atau kapan? Jadi begini, ketika kita menghadapi kebingungan di market, teman-teman, memang saya juga kadang bingung. Tetapi kita kan punya ilmu namanya money management ya teman-teman. Memang di video saya sebelumnya juga pernah saya sampaikan tentang manajemen dalam kita melakukan pembelian teman-teman. Dalam melakukan pembelian ada satu manajemen yang bisa kita gunakan, yaitu apa? Yaitu ketika kita masuk ke suatu cryptocurrency, memang kita tidak tahu pastinya kapan dia terkoreksinya itu stop ataukah langsung naik seperti itu. Tetapi kita memiliki yang namanya money management, yaitu apa? Kita bisa membagi porsi kita. Misalkan kita punya 5 juta seperti itu. Misalkan saya alokasikan untuk belanja 5 juta di bulan ini seperti itu ya. Maka saya ketika melihat seperti ini, ketika melihat Cardano seperti ini teman-teman. Nah, di video saya sering saya sampaikan ya, koreksinya mungkin kalau teman-teman udah gatel, itu ya antrinya di sini teman-teman. Di 38 itu antri saja 1/4. Jadi di sini 1/4 ya. Terus kemudian teman-teman kalau mau di sini porsi lagi, mungkin misalkan boleh setengah, ataupun kalau teman-teman lihat koreksinya udah cukup, di sini boleh antri setengah lagi, misalkan 1/4 lagi. Dan nanti yang 2/4 teman-teman. Yang 2/4 atau yang 50%-nya itu nanti kita gunakan kalau misalkan dia terkoreksi lagi ke bawah. Dengan catatan teman-teman ya, dengan catatan yang ini nanti kita gunakan kalau candle-nya ada rejection atau candle hammer ya teman-teman. Jadi jangan candle-nya masih turun marubozu seperti itu teman-teman hajar, itu padahal marubozu hitam itu artinya dia mungkin masih akan turun. Jadi ketika mendapati seperti ini, ya, ketika mendapati seperti ini barang terkoreksi, jadi kalau teman-teman minimal antrinya yang pertama 1/4 itu, ya, 1/4 itu ada di 38 ya, kemudian 1/4 di 50, dan sisanya nanti adalah kita siapkan kalau dia terkoreksi lebih dalam. Kalau nggak koreksi gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan trennya sangat kuat, kita beli di atas lagi nanti, seperti itu. Tapi kalau trennya masih belum kuat, ya berarti entry kita ya hanya segini, yaitu yang 1/4 di 38, 1/4 di 50, seperti itu. Kalau teman-teman mau membagi, nggak apa-apa, di sini 1/4 lagi, mungkin agak di bawah sekalian 1/4. Jadi totalnya adalah 100% atau 5 juta. Atau misalkan di sini 1.250.000, di sini 1.250.000, kemudian bisa di sini 2.500.000 atau dipecah di sini 1.250.000, di sini juga 1.250.000. Kita memang tidak tahu di mana benar-benar dia stop koreksi. Dengan Fibonacci kita hanya tahu perkiraannya kira-kira di mana, seperti itu. Ketika marketnya terkoreksi di titik support, tetapi ternyata marketnya, maksud saya ketika altcoin terkoreksi di titik supportnya, tetapi ternyata saat itu marketnya sedang tidak bagus, maka bisa jadi dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Jadi mau nggak mau memang kita harus ngelihat induknya Bitcoin dan secara umum marketnya seperti apa.
Kalau marketnya kurang mendukung, barang sebagus apapun, dia juga kenaikannya akan terbatas. Tetapi kalau misalkan marketnya jelek, terus tiba-tiba kondisi membaik, bukan tidak mungkin dia juga akan turning atau berbalik ke atas, seperti itu. Jadi sebagai trader, kita harus melihat market, kita harus melihat kondisi dari candle. Kadang apa yang sudah kita antrikan tidak kesampaian, karena market memang sangat dinamis dan kita kadang mungkin ketinggalan beberapa saat seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau antri barang, ya sebaiknya antrilah di support-support yang sudah saya bikin tadi dengan money management tadi. Ya walaupun kita mungkin tidak benar 100%, tapi setidaknya dengan money management kita bisa membeli barang pada harga yang lebih baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Inceran saya untuk saat ini ya, yaitu Cardano karena dia termasuk yang mampu bertahan di atas 38,2 retracement. Terima kasih teman-teman semuanya, dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.